saya Raden Panji Haidar Mausa Robbani, kelas 11 MIPA 4, absen 28. Oke, pada video kali ini adalah mengenai alat optik atau alat bantu mata, yaitu kacamata. So, let's learn. Saya sempat nanya di kompas.com bahwa kaca daun mata memiliki sejarah, yaitu kacamata ini ditemukan di Italia pada tahun 1284 oleh seorang yang bernama Salvino de Armeto. Awalnya, orang ini sedang melihat buku yang dimana pada saat itu dia menggunakan alat bantu, yaitu kaca pembesar. Namun, pada saat itu dia berpikir bahwa kacamata ini bagaimana caranya harus dipermudah pemakaiannya. Dan akhirnya berevolusilah bentuk kacamata seperti dari kaca pembesar tadi, lalu ke bentuk yang kacamata dengan penyangganya di hidung saja, lalu kacamata yang sekarang seperti yang saya pakai, yakni penyangga telinga. Jadi, kacamata ini intinya adalah salah satu alat bantu mata yang digunakan oleh para pengidap kelainan mata. Kelainan mata sendiri ada 3, yaitu pertama rabun jauh, lalu rabun dekat, dan rabun lansia yang biasanya diidap oleh para orang tua. Seperti kita lihat bahwa kacamata dari 3 kelainan ini adalah berbeda. Seperti kacamata rabun jauh berbentuk cekung, seperti kacamata saya. Saya adalah pengidap kelainan rabun jauh. Lalu, kacamata bagi orang rabun dekat, yaitu kacamata berbentuk cembung. Lalu, bagi orang lansia adalah kacamata keduanya, yakni cembung dan cekung. Lalu, apa yang mendasari bentuk dari kacamata itu? Ini menarik. Dan ini yang kita bahas, bagian-bagian mata, yaitu lensa. Lensa ini sendiri, seperti yang kita tahu, adalah tempat perantara masuknya cahaya. Otot siliar. Otot ini adalah otot yang mengatur yang namanya lensa untuk mencembung dan mencekungkan diri. Dan the main problem atau masalah utamanya adalah hasil pembiasan ini. Hasil pembiasan ini ada 3, yaitu dapat tepat ke retina, lalu di depan retina, dan di belakang retina. Inilah yang menyebabkan 3 kelainan yang awal saya sebut tadi. Di sini ada yang namanya daya akomodasi mata. Daya akomodasi ini adalah suatu kemampuan lensa mata untuk mencembung dan mencekungkan diri dengan bantuan otot siliar. Dari daya akomodasi mata ini mengaitkan kita pada kelainan pada bagian awal tadi, yaitu rabun jauh, rabun dekat, dan rabun lansia. Jadi, pertama pada rabun jauh, kita akan mengaitkan yang namanya daya akomodasi mata ini pada bagian jarak benda dengan mata. Jadi, pada rabun jauh ini pada saat akomodasi minimum, yakni kita dari akomodasi maksimum terlebih dahulu. Jadi pada saat orang rabun jauh ini akomodasi maksimum, dia melihat benda yang dekat harus kurang dari 25 cm agar benda tersebut terlihat jelas. Selanjutnya, pada saat akomodasi minimum, yakni pada saat kita melihat benda yang jauh.
Dan agar benda ini terlihat jelas pada rabun jauh, benda ini harus ada di ukuran kurang dari tak terhingga, yakni berjarak misal 1 meter atau 2 meter atau 3 meter, bergantung pada tingkat kerabun jauhannya. Lalu selanjutnya adalah rabun dekat. Jadi pada rabun dekat ini akomodasi maksimumnya adalah harus berjarak lebih dari 25 cm. Ya, selanjutnya adalah pada saat akomodasi minimum, yakni jarak agar benda itu terlihat dengan jelas pada saat akomodasi minimum ini adalah hanya sejauh tak terhingga. Iya, rabun dekat ini berlawanan dengan yang namanya rabun jauh, alias sama dengan mata normal pada saat melihat jauh. Jadi sejauh apapun masih terlihat. Lalu terakhir adalah rabun lansia. Pada saat kondisi akomodasi maksimum, rabun lansia ini harus melihat lebih dari 25 cm agar terlihat lebih jelas. Agar terlihat jelas, bukan lebih jelas. Ya. Lalu pada saat akomodasi minimum ini harus berjarak kurang dari tak terhingga atau tidak terlalu jauh jarak dia melihat benda yang jauh. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita membahas mengapa bentuk kacamata seperti yang setelah saya sebutkan. Rabun jauh memiliki bentuk kacamata yang cekung, rabun dekat memiliki kacamata yang berbentuk cembung, dan rabun lansia dapat dua-duanya. Mengapa demikian? Demikian karena memiliki hubungan dengan yang namanya daya akomodasi mata dan daya akomodasi mata dalam bagian bentuk lensa. Ya. Pada saat akomodasi maksimum dan minimum, pada rabun jauh dan dekat ini berbeda-beda atau berlawanan. Pertama, pada rabun jauh, kita akan membedah mengapa kacamata orang rabun jauh ini berbentuk cekung. Ini pertama karena rabun jauh ini sendiri adalah adalah kelainan yang dimana pembiasan dari sinar atau cahaya yang masuk dari lensa menghasilkan bayangan yang terletak di depan retina, yakni tidak tepat di retina tapi di depannya. Pada kondisi ini otot siliar kita tidak bisa membentuk lebih cekung lensa kita, jadi pada intinya terlalu cembung gitu loh. Jadi pada intinya rabun jauh ini lensa matanya terlalu cembung, susah untuk dicekungkan oleh otot siliar, sehingga penggunaan dari kacamatanya berbentuk cekung agar bayangan itu tepat jatuh di retina. Jadi kurang cekung dicekungkan dengan kacamata. Oke, jelas. Selanjutnya adalah rabun dekat. Ini berlawanan dengan yang namanya rabun jauh. Rabun dekat ini dia berlawanan, yaitu dia tidak bisa melihat secara dekat. Rabun dekat ini diakibatkan oleh jatuhnya bayangan dari pembiasan yang masuk itu di belakang retina. Di belakang retina, bukan tepat di retina, sehingga mengakibatkan rabun dekat. Rabun dekat ini tidak bisa melihat secara dekat, yakni pada saat akomodasi maksimum ini tidak terlalu kontraksi. Jadi yang bermasalah adalah otot siliar tidak dapat mencembungkan lensa mata, yakni dalam kata lain terlalu cekung, berlawanan dengan rabun jauh. Jadi itulah mengapa orang rabun dekat ini menggunakan kacamata berbentuk cembung. Ya,
Jadi berlawanan. Kesimpulannya adalah berlawanan dari kedua kelainan ini. Rabun jauh membutuhkan kacamata yang cekung karena lensanya kurang cekung. Sedangkan rabun dekat membutuhkan kacamata yang cembung karena kurang cembung. Karena lensanya kurang cembung. Oke? Nah, untuk yang terakhir yaitu rabun lansia. Di sini kacamata yang dipakai adalah berbentuk cembung dan cekung. Karena ya seperti tadi bahwa akomodasinya berada di tengah-tengah. Jadi penggunaannya adalah kacamata cembung dan cekung. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah perhitungan dari lensa. Perhitungan ini seperti rumus berikut. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. 1/s aksen ya. Dengan f adalah jarak fokus lensa dalam senti, lalu s adalah jarak benda ke lensa, lalu s aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Semuanya dalam satuan sentimeter. Lalu dengan rumus ini lagi. Dengan rumus ini. P sama dengan 100/f. P adalah kuat lensa. Satuannya adalah dioptri, D. Ya, seperti itu. Ya, sekian dari video kali ini mengenai alat bantu optik atau alat bantu mata. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn more about physics.